tapi aku buletin aja 150.000 aja ya. Jadi 150.000 kali 30 hari itu aku cuma makan aja itu 4.500.000 ya teman-teman. Itu Assalamualaikum, welcome back to Cerita Rizky. Halo teman-teman, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, hari ini tuh badanku teman-teman agak sedikit meriang ya, kayak sakit semua gitu, nggak enak rasanya. Terus mataku tuh juga sepet kalau dibuat ngelihat gitu ya, kayak panas gitu ya. Terus agak kayak sedikit pusing ya, kepalaku ini agak berat gitu. Nggak tahu, mungkin ini aku tertular dari Mas Stefan. Soalnya kemarin kan Mas Stefan pas waktu pulang dari Singapura itu kan kayak bersin-bersin, pilek kayak gitu ya. Terus apa, dan aku terus sama dia terus kan, jadi mungkin kayak ketularan ya ini ya. Hari ini sih dia lebih baik sih, lebih kayak enakan, cuman sekarang itu tambah batuk, tapi lebih mendingan dari kemarin ya. Kemarin itu kayak dia itu susah susah tidur ya, jadi malam itu beberapa kali itu bangun soalnya hidungnya tuh mampet. Terus pokoknya kayak karena flu ini ya, karena flu itu kalau di sana di Eropa itu kan suatu hal yang nggak umum gitu loh. Maksudnya mereka ada flu, cuman tuh kayak jarang ya di situ ya. Jadi dia tuh kayak panik banget kemarin itu pas waktu flu itu, minta belikan ini, pokoknya suruh aku browsing ini, browsing itu, minta belikan apa ya, kayak supaya ini mampet atau seperti apa. Dan aku udah jelaskan kemarin tuh ke Mas Stefannya kalau ini tuh normal di Indonesia seperti ini, kayak flu itu kayak bukan hal yang seperti kayak hal besar gitu ya. Tapi tetap, maksudnya aku tetap apa ya, maksudnya tetap beli obat dan makan makanan yang, kasih makanan yang bergizi buat Mas Stefannya. Cuman maksudnya tuh kayak dia tuh panik banget teman-teman ya, karena katanya dia itu kalau di Eropa itu bahkan mungkin setahun itu sekali atau kadang itu setahun itu nggak pernah kayak gitu ya kalau flu itu. Jadi kayak flu itu di sana tuh kayak kayak agak ya bukan serius sih, maksudnya tuh kayak loh ini sakit kayak gitu loh. Jadi bukan sakit yang umum kayak di Indonesia ya teman-teman. Jadi dia tuh kemarin tuh bener-bener bed rest kemarin, cuman kerja sih kemarin, nggak bed rest full gitu ya. Jadi kayak kerja, tapi kerjanya tuh kayak nggak total 100% kerja gitu ya. Jadi dikit-dikit tidur kayak gitu ya, dikit-dikit tidur. Terus aku minta dia juga apa, tidurnya lebih awal, terus minum air putih yang banyak kayak gitu. Sekarang udah agak mending, jadi sekarang tuh batuk sih, cuman kan kalau batuk dia tuh udah bisa ngeluarin dahak, jadi agak plong. Sekarang dia udah apa, mendingan. Mas Stefannya ini sekarang masih ini apa, kerja ya teman-teman ya, masih lanjutin kerja kayak gitu, cuman belum 100% baik. Nah ini sekarang aku yang agak nggak tahu, mungkin nggak mungkin ya, mungkin ini aku ketularan ya teman-teman. Soalnya aku ngerasa kepalaku tuh agak berat gitu, terus pokoknya nggak enak lah kayak gitu. Cuman tadi aku tuh siang itu makan makan banyak aja, pokoknya aku makan banyak aja kan, terus minum air putih yang banyak juga, terus vitamin juga, jadi kayak biar nggak jadi sakit ya, jadi kayak biar kuat gitu loh. Kan katanya kalau ya ibu rumah tangga itu nggak boleh sakit ya katanya kan. Ya soalnya kan harus ngurus ini ngurus itu. Jadi sekarang memang kayak nggak enak badan gitu. Nanti aku mau tidur awal juga kayak gitu, nggak mau tidur capek-capek sampai malam gitu ya teman-teman. Tapi ini aku nyempetin teman-teman bikin vlog ya teman-teman kayak gitu. Jadi kali ini aku mau bikin vlog tentang berapa sih biaya hidup tinggal di Jakarta. Tapi ini tuh jangan dijadikan patokan kalau tinggal di Jakarta itu segini ya, karena standar orang hidup kan beda-beda ya. Ada yang dengan segini cukup, dengan segitu kurang, seperti itu ya. Jadi setiap orang nggak sama. Jadi ini personal pengeluaranku di Jakarta kayak gitu ya teman-teman, aku dan suamiku Mas Stefan ini. Oke ya teman-teman, jadi pengeluaranku selama di Jakarta ini tuh ya, ini karena juga aku nggak masak ya teman-teman ya. Mungkin kalau aku masak sendiri itu lebih hemat, tapi kebanyakan nggak ke, tapi kebanyakan aku memang itu beli ya teman-teman. Aku tuh masak itu cuman kalau masak jarang banget. Jadi kalau aku masak itu kadang kalau suamiku kepengen spaghetti gitu ya, pasta gitu, terus mungkin mie itu pun aku jarang sekali juga. Terus oh ya aku cuma terus bikin sereal gitu. Sereal tuh cuman aku tuh
oat ya, oat gitu, oatmeal itu aku cuman pagi aja kayak gitu ya. Jadi eh, siang sama malam itu aku makan di luar, beli maksudnya ya, beli. Jadi yang makan pagi-pagi itu oatmeal itu juga aku mungkin 80% ya, dalam sebulan itu 80%, mungkin sekitar berapa ya, ada 30 hari, mungkin 20 hari itu aku 25 20 berapa gitu ya, pokoknya aku tuh makan oatmeal untuk sarapan. Tapi uh, untuk makan siang makan malam itu aku tuh beli ya teman-teman. Jadi biasanya tuh aku makan itu, aku sudah cari yang paling murah ya di Jakarta ini. Maksudnya paling murah bukan berarti aku jalan, maksudnya di sekitar tempat apartemen gitu ya teman-teman ya. Itu aku biasanya tuh sekali makan itu habis 70.000 kayak gitu ya, sekitar 70.000. Jadi makan 2 kali sekitar 140.000 ya. Terus makan pagi aku biasanya makan oat, jadi ya nggak usah dihitung, atau aku beletin sama oatnya 150.000 lah sehari ya. Jadi 150 atau 160, tapi aku buletin aja 150.000 aja ya. Jadi 150.000 kali 30 hari itu aku cuma makan aja itu 4.500.000 ya teman-teman. Itu makan aja. Makannya ini aku belum termasuk kalau biasanya beli buah, soalnya kan selalu biasanya ada buah ya. Soalnya Mas Stefan ini suka buah juga, aku juga suka buah, dan memang kan buah bagus untuk kesehatan juga. Jadi kita selalu beli buah itu di luar buah ya. 4,5 juta itu cuman makan nasi aja, makan nasi, makan pokoknya makan pokoknya kayak gitu ya. Itu 4,5 sama yang di luar itu, di luar buah, di luar kayak air minum, terus di luar biasanya kita jajan-jajan snack gitu ya. Mungkin kalau kayak gitu biasanya kita beli buah dalam seminggu tuh bisa sekitar berapa ya, 150 sampai 200 lah kayak gitu ya. Jadi anggap aja 200 ya teman-teman, kurang lebih lah 200 kali 4 8, jadi 4,5 tadi. Jadi untuk snack-snack terus buah itu 800.000 ya. Jadi makan 4,5 terus snack-snack tadi sekitar 800.000. Terus setelah itu apartemen teman-teman ya, karena kan kita nggak punya rumah di Jakarta, kita memang di sini kan sementara aja, kayak temporary aja di sini. Jadi kita ini sewa apartemen. Sewa apartemen ini tuh kemarin yang pertama itu sekitar 6 juta, yang kedua itu sekitar 4,5, terus yang ini tuh 5,5 ya, anggap aja lah rata-rata ya, 5,5 lah kayak gitu ya apartemen. Jadi 5,5, 5.500.000 tuh untuk apartemennya aja ya teman-teman kayak gitu. Gitu terus oh ya, kalau setiap weekend itu ya teman-teman, setiap weekend itu pengeluaran kita itu biasanya kita keluar kan teman-teman kalau weekend. Soalnya kan Mas Stefan libur ya, kan penat kalau kita di apartemen terus ya. Jadi kita biasanya tuh keluar nggak tahu kemana. Kita pun keluarnya juga ya nggak jauh-jauh dari, masih tetap di lingkup Jakarta aja. Kita paling ke mall, paling terus ke mana, ke tempat-tempat yang belum kita kunjungi, kayak kemarin ke Taman Mini, ke Dufan, seperti itu. Mungkin itu sekali pergi gitu paling kita menghabiskan berapa ya, sekitar 300 lah sama ya. Soalnya kan kita juga naik Grab ya teman-teman. Kalau Grabnya aja biasanya udah hampir 100 kalau pergi aja, terus baliknya 100. Jadi sekitar Grabnya aja anggap aja 200. Terus belum kalau ada tiket masuk, terus kita kadang beli sesuatu kayak gitu ya, anggap aja ini anggap aja tengah-tengahnya ya, kayak 350 gitu ya. 350 kali 4 berapa, 1.400.000 itu ya teman-teman. Jadi ini maksudnya belum tentu semua orang sama ya teman-teman, belum tentu semua orang sama seperti kita kayak gitu. Jadi kita menghabiskan selama 1 bulan itu kurang lebih berapa ya tadi, untuk makan 4,5, terus 800 itu untuk kayak cemilan-cemilan. Itu juga belum termasuk kayak apa ya, kayak sabun dan lain-lain. Itu udah, itu kan nggak terlalu banyak, jadi nggak usah dihitung. 4,5 ditambah 800 berapa, 5.300.000 ya, 5.300.000. Terus ditambah apartemennya 5.500.000, berarti sekitar 10 juta ya, 10 juta berapa, 10.800.000 ya teman-teman.
10.800.000, terus ditambah apalagi tadi kita keluar ya 10.800.000 ditambah 1.400.000 untuk keluarnya. Kalau setiap minggu setiap minggu aku anggap 350.000 per minggunya, aku kali 4 jadi berapa, 1,4 ya, 1,4 ditambah 10.800.000 berapa itu ya, sekitar, nah ini sebentar, ini ada kalkulator ya teman-teman. 10.800.000 ditambah 1.400.000 sekitar 12.200.000 ya teman-teman. Ini pokoknya ini yang kayak standar aja ya, pokoknya ini benar-benar yang kayak kita nggak ada pengeluaran lain-lainnya, jadi sekitar 12 juta ya teman-teman. Pokoknya segituan kita menghabiskan di Jakarta itu ya teman-teman. Makanya ini tuh aku pengen cepet-cepet pulang ke Surabaya, pengen selesai semua urusan dokumen-dokumen di sini ya teman-teman. Soalnya di sini tuh ya gitu, sebulan kita menghabiskan sekitar 12 juta, mungkin bisa 13 juta ya, tergantung. Soalnya kan kadang itu seminggu kita ada keluar kemana kayak gitu ya, itu belum kita hitung, jadi sekitar menghabiskan segitu kayak gitu ya. Jadi kita makanya pengen cepet-cepet ini semuanya tuh kelar, dokumen-dokumennya cepat selesai, jadi aku sama Mas Stefan itu bisa pulang ke Surabaya. Kalau ke Surabaya itu kan aku bisa masak sendiri ya, bisa ke pasar terus masak sendiri, jadi untuk biaya makan itu aku bisa lebih murah. Terus di sana maksudnya di sana itu kalau misalkan sewa pun kan nggak terlalu mahal, atau tinggal di rumahnya orang tuaku kayak gitu kan bisa gratis ya teman-teman kayak gitu. Makanya ini sudah bulan ketiga ya kita di sini, aku berharap sekali ini cepat selesai urusanku dokumen ya teman-teman gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, ini penjelasanku tentang berapa biaya hidup yang aku dan Mas Stefan keluarkan selama ada di Jakarta. Tapi itu berbeda-beda setiap orang ya teman-teman, jadi jangan dibuat patokan. Itu hanya pengeluaran dari aku dan Mas Stefan, bisa jadi orang lain lebih tinggi lagi pengeluarannya ya teman-teman. Soalnya aku dan Mas Stefan ini tergolong orangnya yang beli seperlunya, beli bukan yang kayak foya-foya ya, jadi kita nggak foya-foya aja segitu ya. Jadi bisa jadi yang lainnya itu bisa lebih banyak, atau yang lainnya lagi bisa lebih sedikit, aku juga kurang tahu, maksudnya aku nggak bisa menjadikan ini patokan gitu ya teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman, itu aja videoku hari ini buat kalian, dan ini aku mau beli makan dulu ke bawah, soalnya ini aku lapar, dan soalnya aku kan mau cepet-cepet tidur nanti biar badanku ini fit, nggak sakit kayak gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton videoku ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa di videoku selanjutnya.